Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Baik, untuk memulai kelas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Baik, kepada ketua kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hari ini saya ingin mengingatkan kembali teman-teman untuk membuka classroom dan mengecek RPS. Sesuai dengan jadwal kita hari ini, kita akan membahas tentang fungsi komunikasi. Tujuan dari pembelajaran kita sesuai RPS adalah supaya kita bisa paham mengenai apa itu fungsi dari komunikasi, baik dalam kehidupan bermasyarakat, sosial maupun kehidupan beragama, khususnya berorasi beragama. Dan kemarin kita sudah bahas pengertian komunikasi. Kira-kira ada yang pengen jawab apa pengertian komunikasi? Saya Pak. Jadi komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan, ide, ataupun gagasan dari seorang komunikator ke seorang komunikan. Itu Pak. Saya Pak, menurut saya komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi antara komunikator dan komunikan menggunakan media tertentu dengan untuk suatu tujuan tertentu Pak. Saya Pak, mohon izin menjawab. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menyampaikan sedikit terkait apa itu komunikasi. Jadi menurut hemat saya, komunikasi adalah suatu proses menyampaikan suatu pesan dari satu pihak lain, baik itu pesan verbal maupun non verbal. Saya kira begitu Pak. Saya Pak. Oke, menurut saya singkatnya komunikasi itu adalah proses bertukar, berbagi, dan sharing informasi, baik itu informasi yang mengenai hal-hal yang ilmiah maupun informasi-informasi non formal. Izin menjawab Pak. Menurut saya komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya, baik itu berupa ide, pesan ataupun gagasan. Nah, apabila tidak ada bahasa verbal yang dipahami kedua belah pihak, kita bisa menggunakan bahasa non verbal, contohnya seperti gerakan tubuh dan lain sebagainya. Jawaban yang menarik, semuanya benar, dan saya sangat senang semuanya bisa memahami pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Dan hari ini kita akan melanjutkan dengan fokus tentang fungsi dari komunikasi itu sendiri. Namun sebelum memulai perkuliahan kita hari ini, saya akan memberi teman-teman tugas. Saya ingin melihat bagaimana pandangan teman-teman, bagaimana pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya oleh teman-teman tentang fungsi dari komunikasi itu sendiri. Nah, kelas ini akan saya bagi ke dalam dua kelompok. Teman-teman akan bikin mind map tentang fungsi dari komunikasi. Oke, silakan teman-teman berdiri dan bentuk kelompok menjadi dua kelompok. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 dan tentunya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi. Ini waktu kita langsung saja ya. Untuk pertama kita langsung ke Mbak yang satu ini. Baik, yang pertama itu adalah fungsi kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial itu adalah memastikan perilaku masyarakat sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Contohnya ada informasi hukum, peraturan sosial, tata tertib. Manfaat dari fungsi kontrol sosial ini adalah menjaga keteraturan dan mencegah pelanggaran sosial. Kita masuk yang kedua, yaitu fungsi pemberdayaan. Maksudnya adalah agar memfasilitasi masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan. Contohnya seperti pelatihan kewirausahaan, penyuluhan pertanian, dan pendidikan vokasional. Apa tujuannya? Agar meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Nah,
kita lanjut yang ketiga, yaitu ada fungsi resolusi konflik. Nah, resolusi konflik ini adalah mengatasi konflik sosial dan mendorong penyelesaian damai. Contohnya seperti mediasi, diskusi antar pihak, konsensus, dan manfaat dari fungsi resolusi konflik ini adalah mengurangi ketegangan sosial dan mendorong harmoni. Baik, masuk ke fungsi keempat, yaitu fungsi identitas kolektif, menumbuhkan rasa kebersamaan dan identitas sosial bersama. Contohnya, perayaan budaya, simbol nasional, adat istiadat. Manfaatnya yaitu memperkuat rasa saling memiliki dan kebanggaan pada identitas bersama. Baik, selanjutnya ada fungsi pengawasan dan evaluasi. Fungsi pengawasan dan evaluasi adalah mengawasi dan mengevaluasi kebijakan atau kegiatan di masyarakat. Contohnya diskusi publik, evaluasi kebijakan pemerintah, pemantauan proyek komunitas. Kemudian manfaatnya ialah menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam masyarakat. Baik teman-teman, terima kasih, dan inilah hasil presentasi kita tentang fungsi komunikasi. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait fungsi komunikasi dalam masyarakat. Ada 5 fungsinya yang akan dijelaskan. Bagian pertamanya Saudara Rizalma. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu fungsi informasi. Fungsi informasi adalah memberikan informasi penting kepada individu dan kelompok dalam bermasyarakat. Contohnya seperti berita, pengumuman publik, penyuluhan, kampanye, dan kesehatan. Nah, manfaatnya adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu penting. Oke, kita lanjut fungsi yang kedua, yaitu fungsi sosialisasi. Fungsi ini terkait bagaimana kita menyampaikan nilai-nilai, norma, dan budaya kepada masyarakat. Nah, contohnya apa? Contohnya pendidikan formal, tradisi lokal, dan nilai moral. Dan dari itu manfaatnya membentuk identitas bersama dan mempertahankan budaya lokal. Nah, kemudian kita lanjut fungsi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudara Yanti. Baiklah, fungsi yang ketiga adalah fungsi persuasif. Yang dimaksud fungsi persuasif adalah mengubah atau mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Contohnya kampanye anti narkoba, iklan layanan masyarakat, ceramah, dan agama. Dan manfaatnya adalah mendukung perubahan positif dalam perilaku dan pandangan masyarakat. Oke, kita lanjut fungsi keempat akan disampaikan oleh Saudara Rizky. Baik, selanjutnya adalah fungsi komunikasi dalam masyarakat. Yang keempat yaitu ada fungsi integrasi sosial. Fungsi integrasi sosial ini bertujuan untuk mempererat hubungan sosial antar individu dan juga kelompok. Contoh kegiatannya dapat berupa diskusi publik, forum antar warga, kemudian kegiatan gotong royong, yaitu semua bentuk kegiatan yang meningkatkan solidaritas dan kerjasama sosial di tengah-tengah masyarakat. Oke, fungsi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Azril. Oke, fungsi yang terakhir adalah fungsi hiburan, di mana fungsi ini dapat dipahami sebagai akomodasi yang menyediakan hiburan dan pelarian bagi masyarakat dari rutinitas mereka sehari-hari. Fungsi ini bertujuan setidaknya untuk mengurangi stres dan meningkatkan tingkat kebahagiaan di masyarakat. Dan contohnya dapat kita lihat pada masyarakat diantaranya seperti acara musik, film, dan acara komedi. Mungkin itu. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas atensinya. Kami tutup dengan sebuah pantun. Pantunnya adalah cedak neng moto, aduh neng ati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman semuanya, sudah presentasi dengan baik dan semangat. Hari ini saya akan mencoba melengkapi penjelasan dari teman-teman semua. Namun lebih lanjut mungkin kita bisa melihat fungsi komunikasi sebagai sarana sosial tadi. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, bagaimana kita bisa membangun sebuah hubungan di dalam masyarakat dengan komunikasi. Bagaimana jika semua teman-teman diam, apakah masyarakat itu bisa terbentuk? Tentu tidak. Masyarakat bisa terbentuk karena adanya interaksi di antara kita. Oleh sebab itu, hubungan yang harmonis di antara individu sangat penting di dalam masyarakat. Oleh sebab
sebab itu komunikasi yang efektif juga harus kita bentuk agar hubungan sosial ini juga bisa berjalan dengan baik. Tadi juga teman-teman menyinggung tentang komunikasi sebagai sarana informasi. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat bahwa sekarang itu udah eranya informasi. Teman-teman bisa mengetahui informasi dari mana saja dan kapan saja, apalagi terutama di media sosial. Dan salah satu skill yang teman-teman harus memiliki adalah kemampuan untuk literasi media. Dan teman-teman juga diharapkan bisa menangkal diri dari hoax dan bisa memilah mana informasi yang benar dan salah. Seperti hasil riset Munawir yang mengatakan bahwa komunikasi itu mempunyai fungsi sebagai sarana informasi, menghibur, dan juga sarana mempengaruhi atau mempersuasi. Komunikasi itu juga bisa menjadi sarana membimbing. Biasanya di dalam agama kita tuh ada penyuluh agama, ada dai. Kalau di pendidikan tuh ada guru, di keluarga tuh juga ada orang tua. Nah, sarana untuk membimbing itu biasanya kita menggunakan komunikasi persuasif, di mana kita bisa mengajak seseorang untuk beribadah, untuk melakukan sesuatu melalui sarana komunikasi. Selanjutnya, komunikasi juga bisa membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat, dan kita bisa bermusyawarah. Apalagi negara kita adalah negara demokrasi, kita bisa merumuskan apa tujuan bersama dan juga apa permasalahan yang harus kita selesaikan secara bersama. Dalam konteks agama kita juga bisa memperkuat keimanan dengan musyawarah. Misalnya kalau di agama itu biasanya menjelang Ramadan atau Idul Fitri kan itu ada penetapan tanggal-tanggal. Itu biasanya ada musyawarah di antara organisasi agama. Dan diperlukan komunikasi untuk menyepakati itu. Komunikasi juga bisa menjadi sarana ekspresi. Teman-teman lagi sedih, nggak apa-apa, ungkapkan saja melalui kesedihan itu dengan menangis ataupun dengan marah. Karena itu merupakan bagaimana kalian mengkomunikasikan perasaan kalian. Jadi ekspresi itu adalah bagian dari komunikasi mengenai definisi afeksi kalian yang kalian terjemahkan melalui ekspresi. Nah, di dalam agama kita mungkin sering dipakai dengan bagaimana komunikasi itu sebagai sarana spiritual. Bagaimana orang berdoa, komunikasi dengan penciptanya, itu adalah bagaimana agama menerjemahkan komunikasi yang horizontal antara hamba dan pencipta. Nah, biasanya komunikasi yang bersifat spiritual ini ditujukan untuk menenangkan diri dan juga bagaimana membuat perasaan kita tenang, membuat kita bisa puas secara lahir dan batin. Nah, kita sendiri sebagai umat Islam juga dituntut untuk berkomunikasi dengan baik. Bagaimana kita sebagai umat Islam bisa memberi contoh, kita sebagai anak bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang tua, ataupun suatu saat kalian menjadi orang tua, bagaimana mencontoh komunikasi yang baik terhadap anak, bagaimana caranya berkomunikasi dengan dosen ataupun dengan teman-teman sebagainya. Jadi kita umat Islam sebenarnya dituntut untuk bisa berkomitmen, bisa berkomunikasi dengan baik antar sesama. Baik teman-teman, itu saja dari saya hari ini. Saya sudah memberikan materi-materinya di Classroom, semuanya bisa diakses. Buku-buku rujukannya juga sudah saya upload di Classroom, dan juga tugas yang berkaitan dengan pertemuan kita hari ini. Teman-teman, saya minta untuk membuat refleksi dari pertemuan kita hari ini, terus juga nanti diupload di Classroom. Sampai jumpa minggu depan, jangan lupa bahagia. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.